Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke. Sekarang kita ada di video yang ke berapa nih? Kelima mungkin ya. Untuk teori pengantar manajemen Islami, dan mari kita awali dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan dari teori manajemen ya. Dan ada dua part insya Allah dalam video ini. Jadi nanti video ini akan saya bagi dalam dua part yang dua-duanya teman-teman harus nonton semuanya. Oke, ini adalah bagian pertama dari dua part video kita. Di antaranya yang akan kita bahas adalah terkait dengan historical background, bagaimana latar belakang sejarah munculnya teori-teori manajemen. Kemudian kita akan mulai membahas satu persatu ya beberapa teori manajemen yang cukup terkenal. Di antaranya adalah scientific management theory, kemudian general system theory, administrative management theory, kemudian ada bureaucratic management theory, dan teori-teori lain seperti teori X dan Y. Kemudian juga ada human relation theory. Selain itu kita juga di akhir akan membahas terkait dengan kenapa sih kita harus mempelajari teori-teori manajemen. Oke, tapi dalam video ini kita cuma akan membahas sampai dengan administrative management theory. Baik. Kalau kita lihat dari historical background ya, atau bagaimana munculnya teori-teori manajemen ini, nah itu semuanya berawal dari Industrial Revolution ya teman-teman, atau peristiwa revolusi industri yang kemudian itu membawa perubahan yang sangat besar ya, tidak hanya pada ekonomi, kemudian pada efisiensi tenaga kerja dan seterusnya, tapi juga kepada perkembangan teori manajemen. Nah, bagaimana sih kok bisa teori manajemen itu muncul bersamaan dengan teori Industrial Revolution gitu. Nah, jadi Industrial Revolution atau revolusi industri yang melibatkan mesin-mesin yang baru ditemukan gitu ya, the invention of the machinery, itu akan memudahkan dengan adanya teknologi yang lebih baik dan lebih cepat, tentu saja itu pada waktunya akan meningkatkan output ya secara dramatis gitu. Jadi kalau tadinya cuma bisa memproduksi ya katakan mungkin 20 per hari, dengan adanya mesin maka bisa memproduksi lebih banyak lagi, misalnya sampai 100 gitu. Sehingga itu akan menghasilkan apa? Pada waktunya akan menghasilkan harga yang lebih rendah gitu. Karena tadi waktu masih 20 tentunya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan 100 ya, bisa dibutuhkan waktu sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya dalam satu hari dia bisa menghasilkan 100, tentu saja itu bisa menghasilkan produk yang harganya lebih rendah. Dan itu akan memunculkan higher demand ya. Sebagaimana kita tahu dalam teori ekonomi, jika harga itu rendah maka permintaan akan tinggi. Dan itu akan membutuhkan lebih banyak pekerja tentunya gitu ya. Jadi tidak selamanya penemuan dari mesin-mesin yang membantu pekerjaan manusia itu kemudian membuat pekerja itu semakin sedikit gitu. Tapi yang terjadi pada masa revolusi industri itu justru mereka butuh lebih banyak pekerja untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut ya, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang muncul seiring dengan pertambahan demand tadi. Kemudian hal inilah yang kemudian membutuhkan atau dari pekerja itu sendiri ya, mereka dituntut untuk bisa meningkatkan produktivitas. Nah, untuk meningkatkan produktivitas itu maka dibutuhkan manajemen yang lebih baik. Kalau dulu mungkin manajer bisa kenal semuanya ya, atau supervisor, manajer, mereka bisa kenal semua pekerjanya karena jumlahnya lebih sedikit, tapi setelah lebih banyak pekerja tentu saja membutuhkan manajemen yang lebih baik. Oke, dari sinilah muncul kemudian teori-teori manajemen. Kita lihat di sini. Meskipun sasaran produktivitas dapat ditetapkan dengan mudah, mengelola tim untuk memenuhi sasaran produktivitas itu tidaklah sederhana. Dan untuk pertama kalinya, para manajer harus menemukan cara-cara yang inovatif untuk memotivasi sejumlah besar karyawan agar berprestasi. Karena ini adalah konsep baru, penelitian, pengamatan, eksperimen, dan coba-coba semuanya digunakan untuk menemukan cara baru yang lebih baik dalam mengelola karyawan ya. Sehingga nanti kalau kita temukan pada perkembangannya banyak sekali yang mereka itu melakukan eksperimen-eksperimen terhadap pekerjanya langsung gitu ya, untuk menemukan teori-teori manajemen. Oke. Banyak pemikir dan industrialis yang mencoba mendefinisikan seperangkat sistem atau aturan standar untuk mengelola proses dan tenaga kerja yang terlibat dalam
menjalankan suatu perusahaan. Di antaranya di situ ada Henry Vail, Max Weber, Robert Owen, dan bahkan Henry Vail dianggap sebagai bapak teori manajemen modern. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori yang pertama nih, yaitu Scientific Management Theory ya. Mungkin ini nama yang masih asing di telinga kita, Frederick Winslow Taylor. Ya, di tahun 1909 beliau mencetuskan sebuah teori yang disebut dengan teori manajemen ilmiah atau Scientific Management Theory. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ya bagaimana background ataupun latar belakang bagaimana munculnya teori ini. Jadi teori ini muncul dari bagaimana pekerjaan itu dilakukan pada awal-awal abad ke-20 ya, yaitu pada awal tahun 1900-an gitu. Jadi pada awal 1900-an manajer akan memberi perintah pada pekerja tanpa panduan tentang cara menyelesaikannya. Pokoknya udah selesaikan aja, saya kasih kerjaan ini gitu ya. Saya nggak peduli bagaimana kamu selesaikan, pokoknya ini selesai. Manajer dan karyawan jarang berinteraksi satu sama lain, jadi mereka cuma mandorin aja mungkin tugasnya di situ dan sama sekali tidak ada cara untuk menstandarisasi aturan tempat kerja. Satu-satunya motivasi karyawan adalah keamanan kerja dan mungkin salary ya. Kemudian Taylor percaya ini adalah cara yang tidak efisien untuk menjalankan bisnis dan merekomendasikan beberapa perubahan. Filosofi Taylor menekankan bahwa memaksa orang untuk bekerja bukanlah cara terbaik untuk mengoptimalkan hasil, dan ia merekomendasikan penyederhanaan tugas untuk meningkatkan produktivitas. Jadi ini kayak masih nyambung dengan teorinya Adam Smith ya, untuk division of labor yang kita kenal bahwa beliau juga mencetuskan teori pembagian kerja Adam Smith. Nah, ini juga diadopsi oleh Taylor ya. Oke, jadi dia melihat bahwa sangat penting untuk menemukan cara paling efektif untuk menyelesaikan setiap tugas, tidak peduli sekecil apapun tugas itu. Jadi kalau tadi ya sebelumnya cuman melihat oh yang penting ini kerjaan, saya kasih kerjaan, nggak tahu gimana caranya, penting selesai gitu ya. Tapi menurut Taylor penting loh kita ngajarin gitu kan, atau memberikan cara paling efektif untuk melakukan sesuatu tuh caranya seperti ini gitu ya. Sehingga segala sesuatu harus diselesaikan dengan seefisien mungkin. Dan di sini terkait dengan division of labor ataupun pembagian kerja, ia beranggapan bahwa setiap orang harus diberi pekerjaan tertentu berdasarkan keterampilan dan kemampuannya dan harus dievaluasi berdasarkan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Jadi nggak cuma ngasih pekerjaan ya, tapi juga harus disesuaikan dengan keterampilannya, kemampuannya, dan setelah itu juga dievaluasi. Kemudian juga penting untuk memantau dan melatih karyawan dan memberikan pengajaran ya ataupun pelatihan kepada para karyawan gitu, serta memastikan bahwa mereka melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Ada beberapa filosofinya ya. Yang pertama, gaji setiap karyawan tidak dibayarkan dengan jumlah yang sama, melainkan dengan melihat output yang dihasilkan. Nah, ini juga masih terjadi sampai saat ini ya, bahwa gaji itu ditentukan dengan produktivitas pekerjanya. Menurut Taylor, uang adalah insentif utama untuk bekerja, itulah sebabnya ia mengembangkan konsep upah hari yang adil untuk hari kerja yang adil. Teori ini memiliki dampak besar pada cara perusahaan beroperasi dan bagaimana mereka mampu menciptakan sistem pembayaran yang lebih seimbang, pelatihan yang lebih baik, dan tenaga kerja yang lebih efisien. Jadi karena upah itu jangan disamaratakan, tapi disesuaikan dengan output pekerjanya gitu. Dan hal ini yang tentunya akan memberikan motivasi kepada para karyawan untuk bekerja lebih maksimal. Seperti itu ya. Kemudian ada beberapa prinsip yang cukup terkenal di sini. Yang pertama adalah science bukan aturan praktis. Tadi yang pertama ya bahwa kita tidak hanya nunjuk gitu, tidak hanya nunjuk kamu harus mengerjakan ini, tapi kita harus memberikan ilmu ya, mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita melakukan sesuatu gitu. Pelajari analisis untuk menemukan cara-cara melakukan bagaimana sesuatu itu dilakukan dengan cara terbaik. Yang kedua adalah seleksi ilmiah, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Nah, ini masih terjadi nggak saat ini bahwa pekerja itu dipilih berdasarkan metodologi ilmiah, bukan berdasarkan pada favoritisme dan nepotisme ya. Jadi kalau misalnya dulu orang-orang, wah ini kenalan saya gitu kan, orang dalam. Nah, sekarang jangan sampai itu terjadi. Jadi memang harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas si calon pekerjanya. Terus setelah menjadi karyawan ya jangan lupa untuk dikembangkan ya dengan cara pelatihan, kemudian pengajaran dan juga pengembangan lain yang bisa dilakukan oleh manajer untuk mendukung kinerja si karyawannya. Kemudian harmoni bukan dispute atau konflik. Jadi karyawan itu jangan dianggap musuh, sehingga lingkungan kerja harus dibuat
dan juga dia bukan budak ya. Jadi kita harus merangkul para karyawan yang ada dalam organisasi. Kemudian kerjasama bukan individualisme, sungguh-sungguh kerjasama dengan semua orang untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip ilmu yang dikembangkan. Jangan sampai kita kerja sendiri-sendiri ya. Persaingan itu baik, persaingan itu boleh, tapi akan lebih baik jika dilakukan dengan kerjasama. Kemudian pembagian tanggung jawab yang setara antara manajemen dan pekerja. Jadi semua pekerjaan dan tanggung jawab itu dibagi secara merata sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kemudian yang kedua kita akan bahas terkait dengan General System Theory yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy tahun 1940. Nah, sebenarnya beliau ini adalah ahli biologi ya. Jadi beliau menganalogikan bahwa tubuh manusia. Jadi karena beliau ahli biologi, beliau berangkat dari tubuh manusia dan beliau beranggapan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari berbagai jaringan, ya, berbagai sel yang membentuk jaringan, kemudian dan seterusnya membentuk organ, membentuk organisme dan pada akhirnya gitu ya, sehingga jika salah satu fungsi tubuh itu gagal bekerja, maka itu akan mempengaruhi kinerja yang lain gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita sakit di salah satu, pasti yang lain juga tidak akan bisa bekerja secara optimal gitu kan. Kita sudah banyak menemukan kasusnya lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seseorang yang dianggap paling sehat itu adalah seseorang yang semua organnya bisa bekerja dengan baik dan bekerja sama secara efektif. Dan juga ia berpendapat bahwa lingkungan dapat memiliki efek pada masing-masing bagian. Kaki yang patah mencegah Anda berjalan, dan flu membuat Anda terbaring di tempat tidur sehari-hari. Jadi tidak hanya faktor dari dalam, tapi juga bisa dari faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu ternyata juga bisa mengganggu kinerja tubuh. Jadi kalau misalnya kita kena virus dari luar, gitu ya, dan menyebabkan tubuh kita tidak bisa bekerja, itu juga bisa menyebabkan ya tubuh kita mengganggu produktivitas kita. Nah, inilah yang kemudian diusung ke dalam bisnis dan organisasi. Dia melihat bahwa bisnis organisasi itu ya sama seperti tubuh manusia gitu, yang terdiri dari beberapa komponen yang itu bekerja secara harmonis sehingga sistem yang lebih besar dapat berfungsi secara optimal. Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada beberapa elemen kunci, yaitu sinergi, saling ketergantungan, dan keterkaitan antara berbagai subsistem. Dan karyawan merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah perusahaan. Elemen lain yang penting adalah departemen, kelompok kerja, dan unit bisnis. Nah, karyanya menunjukkan bahwa faktor eksternal dapat terbukti menjadi racun bagi lingkungan. Kayak tadi ya, karena dia menganalogikan sebagai tubuh manusia, di mana kayak tadi ada virus flu, ada virus COVID yang bisa masuk ke tubuh kita gitu. Nah, itu akan bisa menyebabkan tubuh tidak bisa bekerja dengan baik dan mengurangi produktivitas. Begitu juga kalau misalnya ada faktor eksternal dari luar yang itu bisa masuk dan merusak nilai-nilai organisasi misalnya, dan itu menyebabkan satu komponen tidak bisa bekerja dengan baik. Misalnya ya ada perilaku negatif yang berasal dari luar yang itu bisa berbahaya dan menurunkan kinerja para karyawannya gitu. Dan kalau udah satu bagian, satu komponen dalam organisasi itu tidak bisa bekerja, maka ya itu juga akan berpengaruh terhadap satu organisasi secara keseluruhan. Gitu. Manajer sehingga dituntut untuk mengevaluasi pola dan kejadian di perusahaan sehingga dapat menentukan pendekatan manajemen yang terbaik ya. Kemarin kita udah belajar tentang skill-skill manajemen, salah satunya adalah analytical skill ya, dimana kita harus bisa mengurai nih permasalahannya terjadi di mana, dan itu harus diselesaikan. Kalau enggak ya bisa berpengaruh terhadap kinerja departemen ataupun komponen yang lain. Sama seperti halnya tubuh ya, kalau misalnya satu sakit ya kita harus cari nih sebabnya apa, terus kita diagnosis, kita obatin gitu ya. Kalau enggak kan bisa nyerempet ke yang lain-lain gitu. Dan itu yang tidak kita harapkan baik di dalam tubuh kita maupun dalam organisasi. Oke, next adalah Administrative Management Theory. Dicetuskan oleh Harry Vail yang juga dikenal tadi saya katakan sebelumnya adalah sebagai bapak dari teori manajemen modern gitu ya. Nah, teori manajemen administrasi dianggap sangat relevan bahkan hingga saat ini, dan Vail setuju dengan banyak ide dan ideologi Taylor ya, karena tadi Taylor itu yang awal-awal banget yang kita bahas tadi di awal tentang bagaimana caranya kita meningkatkan efisiensi para pekerja ya. Jadi bukan lagi kita sekedar nyuruh gitu kan, tapi lebih baik kita merangkul dan mengajari gitu. Namun perbedaan utamanya adalah Taylor berfokus pada proses penyelesaian pekerjaan yang paling efektif, dan Vail berfokus pada struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan.
Beberapa prinsip fail termasuk pembagian kerja yang jelas, memastikan setiap karyawan hanya memiliki satu manajer langsung untuk melapor, dan hubungan manajer karyawan yang sehat. Bagian penting lain dari teori manajemen administrasi fail adalah gagasan bahwa setiap orang di perusahaan harus diselaraskan dengan tujuan organisasi. Oke, jadi di sini fokusnya adalah pada struktur organisasi yang sehat ya. Six broad activities of business operations. Jadi di sini fail itu memperkenalkan ada 6 aktivitas dalam sebuah operasi ataupun operational bisnis ya. Yang pertama adalah kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan produksi. Yang kedua adalah kegiatan komersial yang itu terkait dengan hubungan pembelian atau penjualan. Kemudian kegiatan keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan modal secara optimal. Kemudian ada aktivitas akuntansi, kemudian ada kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, dan kegiatan manajerial. Jadi ada 6 aktivitas utama yang ada dalam sebuah professional bisnis ya, umumnya. Sehingga ini nanti kalau kita lihat, oh ada manajemen yang ngurusin keuangan, ada manajemen yang ngurusin produksi gitu ya. Kemarin kita sudah pernah membahas dalam pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, Fails Administrative Management Model. Di sini ada financial, technical, commercial, accounting, managerial, kemudian juga ada security ya di sini. Dan dia juga sebenarnya membahas terkait dengan 5 elemen manajerial yang sampai sekarang masih dipakai ya, tapi ini akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan fungsi-fungsi manajemen di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling, dan ini masih relevan ya kalau sampai sekarang. Ini salah satu sumbangsih dari si fails itu sendiri. Kemudian di sini yang tidak kalah terkenal adalah terkait dengan 14 principles atau prinsip-prinsip ya, ada 14 prinsip. Yang pertama adalah terkait dengan pembagian kerja untuk memastikan kinerja optimal dengan sedikit usaha. Kemudian yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab. Setiap wewenang datang dengan tanggung jawab tertentu gitu ya, jadi nggak sembarangan. Kemudian disiplin, karyawan harus menghormati dan menaati atasan, kesatuan komando. Setiap karyawan harus menerima perintah dari hanya satu senior atau satu atasan aja gitu. Jadi kalau ini cukup penting ya, bagaimana kita mendefinisikan seseorang itu harus bertanggung jawab kepada siapa dan dia ngurusin apa gitu. Kalau misalnya ini tidak cukup jelas gitu, nanti akan terjadi tabrakan ya, interest atau kepentingan gitu. Jadi kalau misalnya, oh kamu kok kayak gini, iya soalnya disuruh atasan yang ini kayak gini gitu. Jadi ada dia kalau nerima 2 perintah dia akan bingung dan malah jadi tidak produktif. Kemudian kesatuan arah, jika ada sekelompok tugas dengan tujuan yang sama, maka harus ada satu kepala dan satu rencana gitu. Jadi tadi setelah ada pembagian tugas-tugas administratif, dan itu juga harus dipatuhi. Dan kalau memang itu bisa dijadikan satu tadi kayak misalnya divisi penjualan, pembelian, maka itu mungkin bisa dijadikan dalam satu kepala, satu divisi komersil gitu. Itu yang mengurusi segala hal yang terkait dengan penjualan dan pembelian misalnya. Oke. Next, subordinasi kepentingan individu adalah sekunder dari kepentingan umum. Artinya di sini kita juga harus memperhatikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian remunerasi. Upah harus memberikan kepuasan maksimal kepada karyawan dan perusahaan ya. Dia juga dengan Taylor tadi bahwa yang paling penting itu insentif ya, ataupun motivasi seseorang bekerja itu adalah uang gitu. Jadi upah itu harus diberikan sampai si pekerja itu puas gitu. Kemudian ada sentralisasi, organisasi harus memutuskan tentang jumlah wewenang yang akan dipertahankan atau disebarkan oleh tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Rantai safar, hubungan antara atasan dan bawahan harus dihubung singkat dan tidak merugikan bisnis. Kemudian perintah, semua karyawan dan proses harus memiliki tempat yang ditentukan. Kesetaraan, di mana manajer harus berusaha untuk setara jika itu terkait dengan karyawan. Jangan sampai kita berat sebelah ya. Kemudian stabilitas masa kerja personel, manajer harus berusaha mengurangi pergantian karyawan. Kemudian inisiatif, manajer di mana harus mengambil inisiatif, dan esprit de corps, harus ada penekanan pada kerja tim dan komunikasi yang efektif untuk mencapainya. Jadi di sini adalah prinsip-prinsip manajemen administratif yang dikenalkan oleh Vail. Oke, demikian adalah end of part 1 dan kita akan ketemu dalam video selanjutnya di part 2. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.